Kisah Juraij, ahli ibadah yang durhaka terhadap ibunya. Ada seorang ahli ibadah yang dikisahkan durhaka pada ibunya karena melalaikan panggilan dari sang ibu. Kisahnya bahkan diabadikan dalam riwayat hadits yang pernah diceritakan oleh Rasulullah. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doamu, termasuk doa untuk kebaikan orang tua kita. Amin. Juraij namanya. Ia adalah sosok lelaki dari Bani Israel yang dikisahkan rajin beribadah, bahkan disebut sebagai sosok pemilik rumah ibadah. Kisah tersebut bersumber dari Abu Hurairah yang pernah mengutip cerita dari Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, tidak ada seorang bayi pun yang dapat berbicara ketika sedang digoyang dalam buayan, kecuali Isa ibnu Maryam dan bayi yang disebut dalam cerita tentang Juraij. Lalu, dikutip dari buku Syahih Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari, ada yang bertanya, "Wahai Nabi Allah, bagaimana cerita tentang Juraij?" Rasulullah menjawab, Juraij adalah seorang yang selalu beribadah di tempat ibadahnya. Di bawah tempat ibadahnya ada seorang penggembala sapi, dan seorang perempuan dari desa tersebut berzina dengan penggembala sapi tersebut. Suatu hari, ibu Juraij datang saat Juraij sedang beribadah dan memanggilnya dengan nama, Juraij, ketika dia sedang beribadah. Juraij merasa ragu antara menjawab ibunya atau melanjutkan salatnya. Namun, pada akhirnya, Juraij memilih untuk melanjutkan salatnya. Ibunya memanggilnya kedua kalinya, dan Juraij kembali memilih salatnya. Ibunya kemudian memanggil untuk ketiga kalinya, dan dalam hatinya Juraij berpikir, ibuku atau salatku? Sekali lagi, dia memilih untuk melanjutkan salatnya. Karena Juraij tidak kunjung menjawab panggilannya, ibunya marah dan berdoa, semoga Allah tidak mematikanmu, wahai Juraij, kecuali jika engkau melihat wajah perempuan-perempuan pelacur. Setelah itu, ibunya pergi. Pada suatu hari, tiba-tiba, seorang wanita yang melahirkan anak hasil perzinahan dihadapkan kepada seorang raja. Raja bertanya, siapa yang menghamilimu? Wanita itu menjawab, dari Juraij. Raja bertanya lagi, pemilik tempat ibadah itu? Wanita itu menjawab, ya. Raja kemudian memerintahkan bawahannya untuk menghancurkan tempat ibadah itu. Ia juga meminta bawahannya untuk membawa Juraij kepadanya. Masyarakat kemudian menghancurkan tempat ibadah itu dengan berbagai macam alat seperti martil dan kapak, hingga tempat ibadah itu roboh. Juraij kemudian diikat dan ditarik melewati para wanita pelacur sambil tersenyum, dan para pelacur itu ditampilkan di hadapannya di tengah kerumunan orang. Sang raja berkata, apa yang mereka tuduhkan kepadamu? Juraij menjawab, apa yang mereka tuduhkan terhadapku? Raja berkata, mereka menuduhmu sebagai ayah anak ini. Juraij bertanya, di mana bayi itu? Mereka menjawab, itu, bayi yang ada di pangkuannya. Juraij mendekati bayi itu dan bertanya, siapa ayahmu? Bayi itu menjawab, penggembala sapi. Setelah itu, sang raja pun merasa bersalah terlalu gegabah menuduh Juraij. Hingga ia pun menawarkan, apakah kami harus membangun kembali tempat ibadahmu dari emas? Juraij menjawab, tidak. Sang raja bertanya lagi, dari perak? Juraij menjawab, tidak. Lalu sang raja berkata, lalu dengan apa kami harus mengganti tempat ibadahmu? Juraij menjawab, kembalikan tempat ibadah itu seperti semula. Namun, setelahnya, Juraij tersenyum seakan teringat sesuatu. Sang raja bertanya, kenapa engkau tersenyum? Juraij menjawab, aku tertawa, karena suatu perkara yang sudah ku ketahui, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku. Begitulah kisah Juraij. Allah mengabulkan doa orang tua kepada anaknya dan menolong Juraij dengan mukjizat bayi yang bisa bicara, agar menjadi pelajaran bagi umat muslim semua. Kisah ini memiliki kaitan erat dengan bagaimana mustajabnya doa kedua orang tua, apalagi yang dizalimi atau didurhakai. Rasulullah dalam haditsnya pernah bersabda, terdapat 3 doa yang tidak pernah diragukan kemustajabannya, yaitu, doa orang-orang yang dizalimi, dianiaya, doa orang musafir, dan doa kedua orang tua kepada anaknya. Wallahu alam.